Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita sudah masuk hari kedua di bulan suci Ramadan ini, dan saya kira semuanya menyambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena sudah jelas bahwa di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niron. Di barang siapa yang suka, cita, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan baginya jasadnya dari api neraka. Ini adalah hadis yang luar biasa kalau kita hayati. Belum lagi kalau nanti di dalam bulan suci Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan manfaat, penuh dengan barokah, penuh dengan kemaslahatan. Insya Allah nanti akan ada nilainya tersendiri. Bahkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Ini hal yang sangat luar biasa. Para pemirsa kaum muslimin muslimat ngaji online PAC GB Ansor Pacitan yang berbahagia, dalam konteks yang paling utama di dalam kenapa kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, ini yang paling terpenting adalah ketakwaan kita. Jadi pada endingnya nanti bahwa puasa itu akan membentuk pribadi-pribadi muslimin, muslimat ini untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ Allah sudah menggambarkan, menjelaskan bahwa puasa ini adalah pada endingnya nanti, ini adalah kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tattaqun, la'allakum tattaqun. Nah, dalam hal ini kata takwa ini kalau ditasrif dalam nahwu sorobnya ini ittaqo yattaqi ittikoan. Jadi artinya takut. Takut kepada Allah, takut meninggalkan perintah-perintah Allah, dan takut menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dapat didefinisikan menjadi al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi takwa ini bisa didefinisikan menjadi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa ngaji online, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pacitan yang saya hormati, selanjutnya di dalam surat Ali Imran ini juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha
wal 'afina 'anin nas. Di sini dijelaskan pula bahwa sifat yang harus dimiliki orang-orang yang bertakwa ini ada 5. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada gaib. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi tidak cukup orang hanya melaksanakan sholat saja, tapi mendirikan. Jadi yang namanya mendirikan sholat itu ketika rubuh atau ambruk sholatnya, maka akan didirikan lagi, akan dikerjakan lagi, tidak hanya sekedar mengerjakan. Nah, ini namanya wa yuqimunas sholah. Kemudian yang selanjutnya adalah menafkahkan sebagian rizkinya, baik itu kepada keluarganya ataupun kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang beriman dengan adanya Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kemudian yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Jadi dengan adanya hari akhir, ini adalah kita yakin dengan adanya hari akhir. Hadirin para pemirsa ngaji online PAC GP Ansor Pacitan yang berbahagia. Kemudian dalam surat Ali Imran yang saya jelaskan tadi, ini memang saya kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 3-5, yang mana itu adalah sesuatu sifat asasi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di dalam surat Ali Imran ini yang dijelaskan bahwa sifat takwa ini harus dimiliki. Artinya sifat takwa ini yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-syarra'i wadh-dharra'i. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tidak hanya bertakwa, takut kepada Allah, hanya menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, akan tetapi harus dibarengi, harus disertai dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-syarra'i wadh-dharra, yaitu berinfak dikala suka maupun duka. Nah, ini yang sulit bagi kita. Kalau berinfak dikala senang, dikala suka, ini tidak sulit. Akan tetapi ketika kita disuruh untuk berinfak, memberikan sedekah pada orang lain pada saat diri kita sendiri masih di dalam kekurangan, masih dalam kesedihan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, ini kita harus memikirkan orang lain atau berinfak. Kemudian yang kedua yaitu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ini juga berat bagi kita. Karena pada hakikatnya menurut Imam Al-Ghazali bahwa marah ini adalah sebuah fitrah manusia. Jadi manusia itu nggak bisa marah. Lah, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya bahwa ada beberapa kategori orang yang marah ini. Jadi yang pertama adalah cepat marah, cepat padam. Cepat marah, lambat padam. Kemudian lambat marah,
cepat padam, lambat marah, lambat padam. Nah, pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah wal afina 'anin nas. Jadi memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita. Ini juga sangat-sangat sulit bagi kita. Kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan hijrah ke Madinah, ada seorang pemuda yang membuntuti di belakangnya sambil menghunus pedang. Kemudian apa yang terjadi? Kudanya dan pemudanya itu terperosok ke dalam jurang. Nah, pedangnya jatuh di depannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad SAW tidak melawannya, tidak menyakitinya, akan tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memaafkan pemuda tersebut. Jadi suri toladan, contoh yang sangat luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Jadi sifat pemaaf ini memang harus dimiliki oleh kita, khususnya orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya sifat takwa yang harus dimiliki ini adalah selalu berbuat kebaikan. Jadi kebaikan harus kita tebarkan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Bahkan kepada orang yang membenci terhadap kita, orang yang tidak suka kepada kita harus tebarkan kebaikan kepada mereka. Para pemirsa ngaji online pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pacitan yang berbahagia, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ubudiyah yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para wali murid atau wali santri yang sekarang mempunyai putra atau putri yang sebentar lagi akan melanjutkan ke tingkat SLTA, mari bergabung dengan kami melanjutkan di Madrasah Aliyah Ma'arif Pacitan. Ini kami khususkan kepada warga Nahdliyin di Kabupaten Pacitan, dan pada umumnya seluruh masyarakat warga Kabupaten Pacitan untuk bergabung dengan kami untuk sekolah dan juga ngaji di MA Ma'arif Pacitan. Insya Allah untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini kita buka lagi asrama yang ada di MA Ma'arif Pacitan ini untuk bagaimana anak-anak mendapatkan porsi belajar yang lebih. Jadi pada malam hari ini anak-anak kita tampung di asrama, kita beri materi-materi keagamaan, contohnya seperti pendalaman ngaji kitab kuning dan qiraatul Quran, pendalaman praktek ibadah yang lainnya. Dan asrama ini semuanya gratis. Jadi semuanya gratis. Dan nanti kebutuhan anak-anak di asrama ini kita
kita tanggung oleh madrasah. Dan yang perlu diketahui juga bahwa Madrasah Aliyah Ma'arif ini didirikan oleh para salafun soleh, para alim ulama yang ada di Kabupaten Pacitan ini. Dan insya Allah di Madrasah Aliyah Ma'arif Pacitan ini jelas ilmune, jelas akidai, dan jelas barokah.